Pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Definisi pencegahan. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik, sebagai contoh pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara. Banyak juga yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Usaha pencegahan penyakit secara umum dikenal berbagai strategi pelaksanaan yang tergantung pada jenis, sasaran serta tingkat pencegahan. Dalam strategi penerapan ilmu kesehatan masyarakat dengan prinsip tingkat pencegahan seperti tersebut di atas. Sasaran kegiatan diutamakan pada peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan terhadap ancaman dan gangguan kesehatan, penanganan dan pengurangan gangguan serta masalah kesehatan, serta usaha rehabilitasi lingkungan. Kita masuk pada tingkat pencegahan. Yang pertama, pencegahan tingkat awal. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua. Dan yang keempat, pencegahan tingkat ketiga. Modifikasi konsep pencegahan. Penyakit kecacatan dan kematian. Yang pertama, tahapan pencegahan. Yang kedua, prioritas pencegahan. Yang ketiga, pencegahan. Dan yang keempat, pelayanan pencegahan. Bentuk upaya pencegahan penyakit kecacatan dan kematian. Strategi pencegahan meliputi sasaran dan kegiatan pencegahan yang bervariasi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi serta tingkat pencegahannya. Sasaran pencegahan dapat merupakan individu maupun organisasi masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada penguatan pelayanan kesehatan primer atau primary health care. Yang pertama, meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat atau UPM. Yang ketiga, melaksanakan upaya kesehatan perseorangan. Dan yang keempat, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan. Yang pertama, pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang kedua, penyelenggaraan imunisasi. Yang ketiga, penguatan surveillance epidemiologi dan faktor risiko intervensi berbasis risiko kesehatan. Selanjutnya kita masuk kepada morbiditas atau kesakitan. Morbiditas atau kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk selain mortalitas atau angka kematian serta umur harapan hidup dari penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas berarti tingkat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka morbiditas atau kesakitan menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik. Selanjutnya kita masuk pada mortalitas, yang dimana mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi, skala besar suatu populasi per dikali satuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai salah satu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kesimpulannya adalah pentingnya pencegahan penyakit kecacatan dan kematian melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya pencegahan harus melibatkan berbagai aspek, termasuk edukasi masyarakat tentang faktor resiko, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta promosi gaya hidup sehat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah,
lembaga kesehatan dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan program-program yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus. Seorang ibu muda bernama Ibu Ani melahirkan bayi laki-laki bernama Bima. Setelah beberapa hari, Bima mengalami kesulitan bernapas dan kulitnya tampak kebiruan. Dokter mendiagnosis Bima menderita kelainan jantung bawaan yang kompleks. Tanpa tindakan bedah segera, Bima berisiko tinggi mengalami kecacatan jantung permanen atau bahkan kematian. Tindakan pencegahan utama untuk kelainan jantung bawaan adalah jawabannya adalah B. Pemeriksaan kehamilan rutin dan screening ultrasonografi jantung janin, yang dimana pemeriksaan kehamilan rutin dan screening ultrasonografi jantung janin dapat mendeteksi kelainan jantung bawaan sejak dini sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Sekian materi pertama, kita masuk kepada materi yang kedua. Pendidikan kesehatan. Apa itu pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan adalah suatu gabungan pengalaman dalam belajar, dalam mempengaruhi motivasi, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan literasi kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Menurut Noto Watmucho, pendidikan kesehatan merupakan bagian dari keseluruhan upaya kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Sasaran dari pendidikan kesehatan yaitu masyarakat umum, sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual, dan masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, remaja, dan anak-anak. Prinsip pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman dalam dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan. Pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan, yaitu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kita masuk pada teknologi pendidikan kesehatan. Ada platform pembelajaran daring atau e-learning. Penggunaan platform pembelajaran daring memungkinkan para peserta mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan adaptasi terhadap jadwal yang padat. Manfaatnya adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesehatan untuk para profesional kesehatan yang bekerja penuh waktu. Selanjutnya, penggunaan aplikasi kesehatan dan mobile health. Aplikasi kesehatan dan teknologi mHealth digunakan untuk mendukung kolaborasi antar profesional dalam memantau pasien, manajemen penyakit, dan pertukaran informasi medis. Manfaatnya yaitu meningkatkan aksesibilitas data pasien secara real-time dan juga meningkatkan koordinasi perawatan dan komunikasi antar profesional.
pendekatan 3D printing untuk pendidikan kesehatan. Pencetakan 3D digunakan untuk membuat model anatomi dan alat medis yang dapat digunakan dalam pembelajaran praktik dan diskusi tim kesehatan. Manfaatnya yaitu meningkatkan kepahaman visual dan pengalaman belajar mahasiswa, serta memungkinkan pemodelan dan perencanaan kolaboratif dalam prosedur medis. Selanjutnya, kita masuk pada penggunaan media. Yang pertama ada media cetak. Media ini mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk dalam media ini adalah booklet, leaflet, flyer atau selembaran, flipchart atau lembar balik, rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Selanjutnya ada media elektronik. Media elektronik merupakan suatu media bergerak yang dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Contoh dari media elektronik adalah TV, radio, film strip, slide, video compact disc atau VCD, dan video. Yang dimaksud dengan video yaitu menyampaikan informasi yang dapat didengar dan juga dilihat. Film strip digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Radio bisa dalam bentuk obrolan atau tanya jawab dan ceramah. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Sebuah sekolah dasar di desa X mengalami wabah diare yang menyerang puluhan siswa. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa sumber air yang digunakan sekolah tercemar bakteri. Banyak siswa yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Tindakan pencegahan utama untuk mencegah penyebaran diare di sekolah adalah jawabannya adalah B. Memperbaiki sanitasi sekolah dan meningkatkan kesadaran cuci tangan. Penjelasannya adalah sanitasi yang buruk dan kurangnya kebiasaan mencuci tangan adalah faktor utama penyebaran diare. Pendidikan kesehatan tentang pentingnya sanitasi dan cuci tangan sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih.